Ini untuk siapa saja yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkatnya aja ya. Talqin itu belum pernah dengar enggak? Talqin pernah ya. Talqin itu menuntun, mengajarkan. Kalau orang udah sekarat, biasanya itu ditalqin tuh, dituntun, bisikin ke telinganya. La ilaha illallah, gitu ya. Kenapa? Karena diperintah Nabi, lakin mautakum bikasratin qawli la ilaha illallah. Gitu. Kalau ada di antara kalian mau mati, maut itu bahasa Arab, mati bahasa kita, bahasa halusnya meninggal. Nah, kalau ada yang mau mati di antara kalian, talqinkan la ilaha illallah. Kenapa? Kata Nabi, mangkana dzikru la yufidu fa'idah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir dari ucapannya, terakhir dia ucap tuh la ilaha illallah dakhala jannah. Itu makna dari bahasa itu, bahasa Arab itu bukan akan, tapi sudah masuk. Di dalam surat Yasin itu kan Habib An-Najjar itu kan sudah masuk surga dia. Begitu mati dia sudah di surga. Dia aduhai, alangkah sayangnya kaumku itu, andaikan mereka mengetahui aku sekarang sudah bahagia itu. Langsung di surga. Nah, jadi dakhalal jannah itu kalau saya tafsir, kalau saya terjemah pasti masuk surga gitu. Nah, ada masalahnya nih Ibu. Pada saat kita sekarat, itu sekarat tuh orang yang belum ditalkin. Kalau orang yang sudah ditalkin tuh nggak sekarat. Nah, pada saat orang sekarat itu dibisikkan kalimat itu, ngikutin nggak? Pernah? 1001. Adik saya waktu itu nonton ayah dan ibu saya sampai meninggal. Nah, karena ibu sudah ditalkin kan, ya, ibu, betul. Ayah dan ibu sudah mengamalin dari dulu, gitu, sudah ditalkin. Nah, kan kaki sudah nggak bisa bergerak, badan sudah, tangan sudah tidak bisa bergerak, mulut tidak bergerak, ya sudah, gitu kan, ditalkin kan. Nah, oleh karena itu jangan nunggu sekarat dulu ditalkin, gitu. Jadi kalau sudah ditalkin sekarang ini masih hidup, nanti kalau nggak ada yang nalkin lagi kita nggak apa-apa karena kita sudah ditalkin gitu. Mau takum itu berarti yang mau mati di antara kalian, kita semua kan mau mati, gitu. Itunya hadis itu pelaksanaannya. Jadi kita yang masih hidup ini ditalkin zikir, diajarkan, dituntunkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma satu kalimat. Itu adalah abdul dzikri annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling abdul. Gitu ya. Nyebutinnya juga nggak pakai bibir. La ilaha illallah. Ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi diri semua. Makanya itu kalimat yang paling mudah diucapkan tapi abdul ya. Kata Nabi ya, abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kata-kata kalimat yang pernah aku ucapkan, kata Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya beliau, yang paling abdul itu kalimat la ilaha illallah. Dari semua kalimat yang ada pernah diciptakan oleh Allah, yang paling mulia itu kalimat la ilaha illallah. Gitu. Nah, jadi bibit kalimat ini bukan diambil dari radio, dari TV, dari koran, atau malah dari mulut orang awam, tapi harus diambil dari lisan seorang yang sudah bersih hatinya dari selain daripada Allah. Oleh karena itu yang mentalkin ini bukan saya ya. Yang mentalkin ini adalah guru kita semua, pemirsa Amaos itu Syekh Muhammad Abdul Qasim Rasul Qaddasallahu sirah. Beliau itu mursyid, penunjuk jalan ya. Mursyid Toriko Qadiriyah Naksabandia Ma'had Suryalaya Sinarasa PPKN, silsilahnya ke-38. Di atasnya Abah Aos itu Abah Hanom. Pernah dengar Abah Hanom? Pondok Pesantren Suryalaya? Saya udah pernah ke sana, ketemu salaman. Wah,
itu ya, bagaimana ketemu beliau kan. Karena waktu itu udah sakit sih, karena waktu itu bareng-bareng sama menteri-menterinya Pak Harto. Cuma kan agak susah waktu itu. Ya. Antri. Ya, Tapi saya udah juga pernah. zaman Abah Hanum juga ketemu Abah Hanum juga saya. Nah, itu ya, ketemu beliau terus pintas saja kita Ya, cuma diusap. pulangnya tuh masih ingat-ingat terus tuh sampai 2 bulan gitu. Nah, itu Abah Hanum. Setelah Abah Hanum sekarang Abah Haus penerusnya gitu. Abah Hanum, Abah Sepuh Setolhah dari Cirebon, dari Setolhah Syekh Ahmad Hafiz Sambas, orang Sambas Kalimantan tapi di Mekah. Jadi Imam Masjidil Haram dulu. Terus sampai saya Abdul Qadir Jailani, terus sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu. Silsilah kita nih sampai ke situ. Jadi yang mentalkin bukan saya, beliau mengambil meminjam badan saya, suara saya, lisan saya untuk menyampaikan kalimat ini. Nah, kalimat ini sebenarnya bukan punya siapa-siapa, punya ibu-ibu semua gitu ya. Bukan punya saya, bukan punya Abah, bukan punya. Aku punya ibu-ibu semua ketika masih di kandungan ibu 4 bulan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan ruh Allah ke dalam janin itu, lalu hidup, dikirim 4 malaikat ya, dikirim malaikat untuk menetapkan 4 perkara. 1 ajalnya, 2 apa lagi, jodohnya, 3 rezekinya, 4 amalnya, bahaya dan deritanya ya, 4 amalnya. Kalau tidak ditetapkan ketika itu, ditetapkan kita ini memiliki amalan ini, tidak akan ketemu gitu. Bukan kebetulan ibu-ibu ada di sini ketemu gitu, bukan kebetulan, memang betul. Ini punya ibu-ibu sendiri. Nanti kalau sudah diajarkan, diamalkan, mumpung masih hidup ya, mumpung masih hidup diamalkan gitu ya. Nah seperti itu, jelas ya. Nah mudah kok, cuma ngamalin la ilaha illallah doang gitu. Kemarin saya ceramah maulid, emang ada ibu-ibu yang nggak mau Tuhannya Allah gitu. Kan? Iya, udah la ilaha illallah gitu. Nah sekarang ikut di mukadimahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli li futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila syiratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, mukadimah nggak usah dihafal ya. Yang wajib diamalkan nanti kalau sudah ditalkinkan, zikirnya ada 2. 1 kalimat la ilaha illallah dengan lisan, dengan suara, dengan jelas gitu ya. Gitu. Bagaimana? Itu kan sudah ada berarti kan? Atau la ilaha illallah sama juga kan? Tergantung sikonnya gitu. Amalkan kalimat la ilaha illallah itu ya. Nah, cara mengamalkannya begini. Perhatikan saya. Tundukkan kepala ke bawah pusar. Pejamkan mata. Perhatikan saya dulu ya, pejamkan mata. Lalu ikuti gerakan kepala supaya tertulis ya. Kalimat la itu dari bawah pusar, membelah badan, membelah dagu, membelah kening sampai ke ubun-ubun, jadi seperti ini. Itu ya, seperti itu. Nah ini untuk membentengi serangan iblis dari luar. Sumala'at yannahum min baini aydihim ya. Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, aku datang anak cucu Adam ini dari depan, dari belakang gitu kan. Kita tutup dengan kalimat itu. Kemudian ilahanya ke bahu sebelah kanannya ibu ya. Ilah gitu. Kemudian illallahnya turun ke dada sebelah kiri. Illallah gitu ya. Cara 1 nafas 1 kalimat dengan memejamkan mata, wudu yang sempurna menghadap kiblat gitu. Nah coba dudukkan semua kepalanya, pejamkan mata, pusatkan perhatian di bawah pusar. Kalimat la ditarik ke ubun-ubun 1 kali, ilaha ke bawah sebelah kanan, illallah ke dada sebelah kiri. Mulai. La ilaha illallah. Illallah.
ilaha illallah. Ikuti Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Innallazina yubayyinaka innahum Amin. Amin ya Allah. Allahumma lakal qulub bikal qulub. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Nah, itu ya cara mengucapkannya seperti itu. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau zaman abang bagai kepala aja. La ilaha illallah. Zaman abang bos enggak goyang kiri kanan aja. Lebih ini Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu ya. Amalkannya setiap habis sholat yang 5 waktu. Yang 165 kalau nggak sampai 165. Nah, paling sedikit 165 kali. Tapi kalau sibuk 3 kali aja, tapi nanti dikodok gitu ya. Misalkan sibuk nih mau siapin mau segala macam 3 kali, nanti waktu senggang duha, sholat 2 rakaat zikir 165 gitu ya. Nah seperti itu. Setiap habis sholat lebih banyak lebih baik, coba dulu. Kalau sudah dicoba itu 165 tuh dikit, tapi kalau belum dicoba lama amat gitu ya. Kalau dicoba ada yang zikir ribuan gitu ya. Ada zikir nggak dihitung lagi tapi udah pakai jam, sejam 2 jam zikir gitu. Nah gitu ya. Kalau sibuk cukup 3 kali saja. Tutup dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Jika sudah nggak sibuk maka dikodok nanti ya. Nah itu zikir jahar namanya. Jahar itu berarti dengan suara. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surat Muhammad ayat 19. Katakan la ilaha illallah. Dikatakan dengan suara. Nah yang kedua ya, itu zikir yang jahar itu dinamakan qadiriyah gitu. Yang kedua naksabandiyah. Naksabandiyah itu zikir yang hanya di dalam hati, yang malaikat pun nggak tahu, hanya kita sama Allah yang tahu. Jangankan manusia, ibu-ibu lagi terapi gitu zikir gitu kan. Nah zikir yang kedua itu zikir khofi. Khofi itu samar, rahasia, hanya kita sama Allah. Perintah Allah yang disebutkan. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jari. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut wa duna jari. Jangan kau ucapkan, jangan dijaharkan, dalam hati saja. Ya, jadi di dalam hati saja. Zikirnya itu lagi nyetir ya, lagi terapi, lagi tidur, lagi apa? Lagi di kamar mandi sekalipun, lagi buang hajat, lagi haid, nggak apa-apa itu zikir kopi itu ya, dimanapun kapanpun sedang apapun zikir kopi. Kopi itu zikir di dalam hati, dimasukkan Ismul Azam, nama Allah yang terbaik dari seluruh nama Allah dalam hati. Hati kita ada di sini. Tadi kan akhirnya la ilallah dada sebelah kiri kan, di dada sebelah kiri sini ya hati kita. Lebih tepatnya 2 jari di bawah susu kiri, di situlah letak kolbu. Kolbu itu hati, hati itu ruh itu jiwa. Nah, ini kan cangkang-cangkangnya ya, jiwanya ada di dalamnya, jiwanya gitu ya. Ruhnya, maka di situ yang harus selalu ingat kepada Allah. Kalau ibadah jahar dan beda fisik, ini ibadah batin, rahasia. Ya, caranya bagaimana? Tundukkan kepalanya ke sini, ke dada sebelah kiri, tundukkan. Ke dada sebelah kiri ya, tundukkan kepalanya ya. Pusatkan perhatian ya, pejamkan matanya, pusatkan perhatian di satu titik tadi ya. Tutup mulutnya, sudah, rapatkan giginya, sudah, tekuk ujung lidahnya ke langit-langit, tekuk, tarik napas yang dalam, tahan, lalu di satu titik tadi ucapkan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus tahan. Kalau nggak kuat napasnya keluarkan lewat hidung, tarik lagi lewat hidung. Ucapkan lagi dalam hati Allahu Allah, Allahu Allah. Biarkan kalimat ini larut melebur meraga sukma, larut dengan kulit, dengan tulang, dengan sumsum, dengan jiwa kita. Allahu Allah, Hu Allah, Allahu Allah. 2 nama Allah dengan hu di tengahnya, jangan putus. Kalau putus ingatkan lagi, kalau putus sambung lagi, kalau lupa ingatkan lagi. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, bersama Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
Allahumma inna ba'athani bi hadhil kalimat atani Amin. la tukhliful mi'ad abshiru qad ghafarallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mudah ya. Ya. Nah, sekarang suara itu sudah tidak terdengar tapi pindah ke hatinya masing-masing gitu ya. Sering-sering misalkan lagi sendiri tawajuh. Tarik nafas tawajuh. Ingat kepada Allah. Kalau sedih ingat kepada Allah. Kalau bahagia ingat kepada Allah. Sedang ada hajat ingat kepada Allah. Sedang takut, kalau takut ya ingat kepada Allah. Semuanya ingat kepada Allah. Segala aktivitas kita nanti kalau ingat kepada Allah karena ada tuntunan dari Allah dan semuanya menjadi ibadah. Itulah namanya makna Lailatul Qadar. Kata Abah, tidak ditalkin, tidak ketemu yang mentalkin, tidak akan ketemu Lailatul Qadar sampai modal. Kenapa? Karena waktu kita lebih baik daripada 1000 bulan setiap detik. Allahu Allah. Tuh. Hanya waktu ditalkin saja, setelah itu di dalam hati saja. Yang di luar tadi apa kalimatnya? Allah. Yang dalam hati tadi apa kalimatnya? Allah. Dah. Setelah itu biarkan di sini aja, numpuk di sini aja, gitu ya. Inilah akan mengobati penyakit hati kita. Ya, semoga Allah berkahi semuanya segalanya. Samanya Fatihah.